ini sangat bermanfaat bagi kami. Terutama malam ini semua pemain saya pikir bermain bagus, tapi ada kesalahan memang secara grup taktikal kita, dan dua gol terjadi karena memang ada kesalahan. Nanti yang akan kita perbaiki, tapi kita nampak gambaran sekarang bagaimana kualitas nanti yang akan kita hadapi di Piala Asia. Satu-satunya waktu untuk bereksperimen yaitu diuji coba. Jadi apa pentingnya kalah 1-0 sama 2-0? Apa penting? Gak ada penting sama sekali. Bereksperimen. Dan ini dilakukan Indra Syafri juga. Murni bereksperimen. Jadi nggak perlu kita judge. Gue nggak nonton sekarang, nanti gue nonton pada saat official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Dan kali ini kita meluncur ke tim nasional Indonesia U20 atau Garuda Muda. Nah, di beberapa pertandingan persahabatan atau mini turnamen ya, atau apalah istilahnya ya, yang jelas kita melakukan pertandingan dengan 3 negara, yaitu Yordania, Syria, dan India. Dan dari 2 pertandingan kemarin kita mengalami kekalahan. Yang pertama kita kalah dengan Yordania 1-0, dan kemudian kita kalah dengan Syria 2-0. Dan 2 kekalahan itu tentu saja mendatangkan berbagai komentar, reaksi, baik itu dari kalangan awam, fans atau pecinta sepak bola Indonesia, maupun sampai dengan kalangan yang kita bisa anggap lebih ahli, misalnya para pundit atau mungkin memang pengamat taktik atau apa istilahnya lah, para analis. Nah, kalau dalam kapasitas saya kali ini, saya coba juga turut berpartisipasi, karena bagaimanapun juga mungkin ada aspek-aspek yang non-physical atau non-technical yang mungkin bisa kita cermati, dan itu bisa berpengaruh terhadap peningkatan tim nasional kita U20 ke depan. Oh, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat ya di pertandingan yang ketiga. Tadi kita sudah terlampau jauh ngomong 2 pertandingan. Lupa kalau di pertandingan yang ketiga kita layak apresiasi karena kita menang melawan India dengan skor 4-0. Saya mau mengomentari secara lebih mendalam, meskipun ini aspek non-teknikal ya, karena itu bukan area saya, dan sudah ada banyak yang mungkin membahas atau mengulas tentang atau menganalisis tentang hal itu, tapi yang akan saya bahas lebih kepada aspek non-fisikal atau non-teknikal. Dalam hal ini ada aspek-aspek yang mungkin terkait dengan psikologis. Untuk yang pertandingan kali ini yang melawan India, saya melihat secara full ya, sehingga makanya untungnya saya tidak berkomentar dalam hal taktikal atau teknikal ya, karena hanya di pertandingan India inilah saya punya kesempatan untuk melihat secara full. Di pertandingan pertama lawan Yordania dan pertandingan melawan Syria, saya coba melihat lagi, tapi dapatnya hanya paling mentok di mini match. Jadi pertama saya melihat itu highlight, kok rasanya kalau highlight itu kita mau berkomentar secara komprehensif kan agak sulit ya, karena pastinya yang di blow atau yang dijadikan atau di catch up itu bagian-bagian yang sangat menarik, bagian yang bagusnya. Sehingga pada waktu saya melihat highlight, yang di benak saya itu katanya menurut para fans, komentator itu mainnya jelek, crossing sana sini, terus passing ke belakang, passing gak nyampe, dan seterusnya. Tapi kok lihat di highlight ini enggak begitu amat gitu. Terus saya kepikir, oh iya sih, ini highlight itu pasti akan memperlihatkan atau merecap yang bagus-bagus lah, yang momen-momen yang paling menarik. Kemudian saya coba lacak, saya cari mini match dapat agak panjang, tapi tetap saja kita tidak dapat ritmenya. Tetap saja saya tidak dapat ritmenya ya, karena belum saya lagi asik mengamati bagaimana komunikasi antar pemain dalam bentuk
tentunya dalam bentuk performa ya, dalam bentuk perilaku, bagaimana mengoper satu sama lain, bagaimana mereka saling bisa memberikan isyarat, kode, dan seterusnya. Ternyata juga tidak bisa dapat ritmenya lengkap. Belum sampai banyak saya mengamati di sentuhan 2, 3, 4 kaki sudah dipotong dan kemudian ke bagian yang lain di pertandingan tersebut, sehingga ya tidak bisa mengamati secara utuh. Ya, jadi ya saya tidak bisa berkomentar secara penuh, tapi mungkin barangkali saja saya juga bisa mengambil dari komentar-komentar para netizen ketika komentar itu dikumpulkan. Memang rata-rata komentarnya itu hampir mirip ya, jadi ketidakpuasan terhadap taktik yang diterapkan oleh Coach Indra Safri. Ada yang berkomentar passing nggak nyampe, crossing terus membalik, umpan ke belakang, gagal membuka ruang, dan seterusnya. Jadi seputaran situ. Dan saya anggap saja, saya yakin, saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh para pengamat, para netizen ini, karena mereka nonton. Dan ketika saya kumpulkan dari banyak komentarnya mirip, ya berarti saya anggap ini valid. Artinya untuk pertandingan Yordania dan Syria, saya percaya bahwa memang mungkin taktik atau strategi yang diterapkan oleh Coach Indra Safri masih belum cukup bagus untuk menghadapi Yordania maupun Syria. Tapi ketika tadi saya lihat di pertandingan melawan India, kesannya ini lebih baik. Ya, jadi saya berpikir bahwa ini lebih baik dari pertandingan sebelumnya. Ya, kalau orang awam pastinya langsung berdasarkan pada kita menang, atau kita bisa mencetak gol, atau golnya juga lumayan banyak, 4. Jadi kita menang 4-0 lawan India. Nah itu kalau orang awam kan langsung bilang, oh ini lebih baik, karena berdasarkan hasil itu ya, gol dan kita menang. Nah tapi memang kalau saya amati, kelihatannya jadi sangat bagus karena kita menghadapi tim yang kualitasnya lebih di bawah daripada Yordania, atau lebih rendah lah ya dibandingkan Yordania maupun Syria. Nah itu yang jadinya kesannya jadi tampak lebih baik kali ini. Tapi kalau ngomong bagaimana strategi itu diterapkan, saya pikir ini masih tidak jauh beda. Tapi yang kali ini sedikit lebih manjur karena diterapkan kepada tim sekelas India. Nah, tapi nanti ketika kita benar-benar berada di pertandingannya sesungguhnya di Piala Asia, maka sepertinya Coach Indra Safri perlu mengembangkan taktik atau strateginya. Karena nanti lawan-lawannya pasti jauh lebih tangguh, secara fisik jauh lebih handal, lebih kuat, postur lebih tinggi besar. Jadi ada banyak keunggulan pastinya nanti ketika di pertandingannya sesungguhnya di Piala Asia. Di luar itu semua, saya beralih kepada komentar-komentar para netizen atau para pengamat atau para fans yang menyatakan bahwa taktik yang diterapkan oleh Coach Indra Safri ini terlampau monoton. Kalau saya amati, performa dari timnas U20 ini memang semakin muda pemain itu memang akan punya semangat yang sangat menggebu-gebu. Artinya ada porsi di mana sisi logik, sisi berpikir, sisi rasionalnya itu masih kalah kuat dengan semangat atau dorongannya. Jadi nafsunya itu pasti akan sangat besar. Dan ini terlihat mulai di tim U16, 17, sampai dengan U20 ini kelihatan. Sehingga ini beda banget kalau kita lihat dengan tim U23 atau senior misalnya. Itu mereka biasanya akan ada ritme atau pola di mana ketika di awal mereka akan berupaya untuk beradaptasi dan mencoba mempelajari permainan lawan. Nah, sementara di pemain yang lebih muda ini, mereka langsung mencoba untuk menggunakan kesempatan pertama itu untuk menyerang bertubi-tubi. Artinya, mungkin motifnya berbeda. Harapannya dengan menyerang bertubi-tubi di awal, kesempatan untuk membuat gol lebih cepat itu akan lebih bisa membangun mental kita dan bisa menjatuhkan mental lawan. Mungkin motifnya seperti itu. Tapi meskipun motifnya demikian, harusnya tetap itu sebagai motif yang disadari. Jadi bukan kemudian rasional atau sisi logiknya itu
kalah sama nafsu untuk buru-buru menyerangnya itu. Jadi di awal itu cara-cara yang diterapkan oleh U23 maupun senior ini perlu juga dipelajari atau dicontoh. Bahwa mereka biasanya akan mencoba untuk membaca bagaimana pergerakan atau cara lawan melakukan permainan. Setelah itu barulah kita sedikit demi sedikit lebih berani untuk menyerang. Nah, itu biasanya diterapkan oleh tim yang lebih matang atau lebih tua ya. Nah, sementara ini kan anak-anak muda ya bisa dimaklumi. Hasrat untuk menyerang secara bertubi-tubi di awal atau berupaya untuk menghasilkan gol cepat itu mungkin akan sangat menguntungkan. Tapi ya tetap, kalau itu sebagai sebuah strategi itu harus disadari sehingga bukan karena lepas kontrol dan kemudian lebih didominasi oleh dorongan atau nafsunya itu tadi. Kalau lebih dikuasai oleh dorongan atau nafsu itu tadi, maka akan kedodoran. Itu bisa passing nggak akurat, crossing nggak nyampe, komunikasi nggak jalan, chemistry nggak terbangun, bisa seperti itu nanti kejadiannya. Meskipun sebenarnya Coach Indra Safri ini juga mengatakan bahwa dia mencoba bermain lebih ofensif. Oke lah, berarti memang kendalinya di pelatih. Jadi pelatih itu meskipun mungkin barangkali saja menerapkan strategi ofensif, perlu juga menata bagaimana sisi-sisi emosional itu lebih terkendali sehingga pemain itu lebih mengedepankan sisi logik, sisi rasionalnya. Baru kemudian sisi emosionalnya itu lebih bisa terkontrol. Nah, dengan sisi emosional lebih bisa terkontrol, ya efeknya terhadap performa yaitu ketepatan, akurasi, presisi gitu. Dan itu letaknya di pelatih. Jadi pelatih meskipun melakukan strategi ofensif ya harusnya memperhatikan berbagai aspek yang ada pada diri pemain dan itu tidak bisa diterapkan strategi yang asal serang. Yang jelas apakah itu uji coba atau pertandingan yang sesungguhnya nanti inilah saatnya kita itu nge-push performa. Artinya dari performa yang kita push dengan menampilkan yang sebaik-baiknya itulah kita menemukan celahnya. Kalau kita bertanding asal-asalan dan kita menemukan celah, ya itu wajar, gampang kita menemukan celah dari strategi asal-asalan yang kita terapkan. Ya, tapi saya bukan berarti ngomong bahwa Coach Indra Safri menerapkan strategi asal-asalan ya, tapi saya hanya menggunakan kutipan beliau yang mengatakan bahwa tidak menunjukkan performa yang sesungguhnya gitu lah ya. Nah, itu kan berarti kalau tidak menunjukkan performa yang sesungguhnya, ya tidak bisa dong pertandingan ini dijadikan acuan untuk perbaikan. Pertandingan yang bisa dijadikan acuan untuk perbaikan itu ya pertandingan yang kita nge-push performa secara maksimal. Dari situlah ketemu bolongnya. Nah, bolong inilah yang kemudian dibenahi. Bukan dari pertandingan yang kedodoran, terus kita berusaha menemukan bolongnya. Nah, sudah pasti dari pertandingan yang kedodoran, bolongnya pasti gampang kelihatan. Nah, dari pertandingan kedodoran. Kalau kita menutup bolong dari pertandingan kedodoran, itu ya akan tidak mumpuni nanti kalau kita gunakan untuk menghadapi lawan yang lebih tangguh. Tidak bisa standar dari pertandingan yang tidak maksimal itu digunakan untuk perbaikan menjelang menghadapi lawan yang lebih tangguh. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada komentar yang menarik juga dari Coach Justinus Laksana atau Coach Justin atau yang biasa disapa Coach, bahwa karena ini bukan match yang sesungguhnya, maka biarkanlah Indra Safri melakukan eksperimen. Oke, saya sepakat tentang menggunakan mini turnamen ini sebagai ajang untuk melakukan eksperimen. Tapi saya cuma mengingatkan bahwa ketika kita ngomong eksperimen, kita mau berangkat dari terminologi eksperimen yang seperti apa dulu. Karena modalitas dari Indra Safri ini sudah cukup banyak untuk membuat eksperimen yang mengarah kepada yang disebut dengan true eksperimen atau eksperimen yang mendekati murni. Artinya dengan TC atau training camp ya, uji coba, semua modal itu harusnya membuat eksperimen yang dilakukan itu semakin menuju kepada true eksperimen atau eksperimen murni. Artinya bisa mengontrol banyak faktor dan hanya memastikan bahwa faktor strategilah yang mempengaruhi performa tim, bukan faktor yang lain. Nah, dengan demikian, berarti
Indra Syafri harus mengupayakan yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya memaksimalkan performa tim ini. Jadi meskipun bereksperimen, ya bukan berarti kemudian yang disebut atau diartikan sebagai eksperimen itu nyoba pemain ini, bongkar pasang ini dimasukkan, ini dikeluarkan. Bukan cuma seperti itu, tapi itu juga harus didasarkan pada perhitungan yang sangat matang. Semakin ada banyak uji coba yang dilakukan, banyak pertandingan yang dilakukan, semakin ke sini, semakin mendekati Piala Asia, itu harusnya memanfaatkan seluruh latihan, training camp, maupun uji coba sebelumnya untuk mengontrol setiap pertandingan di waktu-waktu berikutnya sampai mendekati pertandingannya sesungguhnya di Piala Asia nanti. Itu namanya eksperimen kayak begitu. Semakin kita mensterilkan banyak hal, semakin banyak faktor strategi yang memang berpengaruh, itu akan semakin menjadi prediktor yang baik nanti untuk keberhasilan tim. Nah, faktor strategi ini kan mau diuji sebenarnya. Ujiannya lewat eksperimen. Nah, kalau mau diuji, berarti ya memang harus disiapkan seberapa tangguh strategi yang akan diterapkan oleh Indra Syafri ini untuk melawan Yordania, Syria, dan India. Kalau dia bilang bahwa ini tidak menampilkan performa yang sesungguhnya, ya tidak bisa dibilang eksperimen. Eksperimen itu ya harus disiapkan. Karena apa? Karena eksperimen itu mau menguji faktor determinannya, ya, faktor yang berpengaruhnya, yaitu strategi kan berarti yang faktor yang berpengaruh. Kalau mau diuji, ya harus disiapkan, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kayak orang mau ujian gitu loh. Mau ujian kan malamnya atau hari sebelumnya, seminggu sebelumnya itu kan belajar terus kan. Nah, itu disiapkan namanya. Sesuatu yang mau diuji disiapkan dulu. Tidak bisa kemudian beralibi atau beralasan bahwa ini biar tidak dipantau oleh lawan nantinya. Ya, tidak begitu juga. Nah, nanti kalaupun dipantau oleh lawan, yang saya khawatirkan itu begini, kalau model misalnya ternyata strateginya tetap sama dengan yang kemarin, ketika uji coba, ketika training camp ini sama, tidak ada peningkatan, berusaha menganalisis mana kurang bolongnya, mana yang dimaksimalkan, terus kemudian hampir mirip. Ketika itu hampir mirip, yang belajar itu bukan kita. Jadi bukan para pemain kita yang kemudian melakukan training, tapi justru pemain lawan. Oh, Indonesia tuh kayak begini. Berarti besok kalau ketemu Indonesia lagi, saya akan menggunakan strategi yang seperti ini. Jadi justru yang sedang latihan itu pemain lawan ketika menghadapi kita malah. Artinya itu dimanfaatkan. Kalau dibilang bahwa kita bereksperimen, jangan-jangan yang justru lebih bereksperimen adalah pemain lawan dengan memanfaatkan kita, tim kita sebagai kelinci percobaannya. Justru kebalik seperti itu nanti. Artinya gini, kitanya tidak meningkat dari pertandingan ke pertandingan, tapi justru lawan-lawan kita, baik itu yang menang lawan kita maupun yang kita kalahkan, ini yang terus belajar dan terus meningkat. Itu yang kita khawatirkan. Justru sebaliknya, kita merasa bahwa kita bereksperimen, tapi ternyata yang memetik hasilnya itu tim-tim yang sudah pernah menjadi lawan kita. Jadi siapa yang belajar kemudian, itu yang perlu kita benahi. Demikian dari saya, semoga timnas kita terus berbenah dan terus menjadi lebih baik dan lebih tangguh. Baik itu fisik, mental, maupun skill, strategi sebagai individu maupun sebagai tim. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.